Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hutangnya lunas jika dibayar. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tamu kehormatan kita Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Saya di sana ada banyak tamu kehormatan. Ada juga sahabat saya pendeta dari Manado. Pendeta Gilbert Lumindong. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, kebetulan pendeta ini lapangan di depan gereja pendeta. Nah, sana itu pendeta. Ada gereja Katolik. Kebetulan di depan pondok itu ada kolam ikan. Ada pendeta pengen mancing ke kolam ikan pondok. Dia bilang sama saya, boleh Gus saya mancing? Saya bilang boleh. Begitu jalan ke kolam, pendetanya bilang, Gus kaki saya kena air. Kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong saya digendong Gus. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur. Pendeta bilang, Gus kenapa saya dilempar? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu. Dan para Gus yang hadir, yang saya banggakan. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat saya, percayalah. Ada gajah makan semangka. Ada Gus Miftah, kalian pasti bahagia. Makan jambu, minumnya susu. Hai kamu, I love you. Hari ini kita merdeka 78 tahun. Kita sudah terbebas dari penjajahan sekutu. Kita sudah bebas dari penjajahan Belanda dan sekutunya. Tapi hari ini ada penjajahan yang lebih mengerikan dibandingkan senjata dari mereka. Saya mengatakan apa? Strike culture. Apa itu? Penjajahan di bidang budaya. Hari ini budaya kita dijajah oleh pihak-pihak luar. Minimal, coba terutama kawan-kawan saya yang muda. Sorry ya kita seumuran. Ya kan saya seumuran sama kamu lah. Kalau saya masih generasi milenial. Kalau Pak Pendeta Gilbert generasi kolonial. Tapi seleranya milenial. Kita hari ini kawan-kawan dijajah dalam 3 bidang. Yang pertama fashion, yang kedua food, yang ketiga fun. Yang pertama kita dijajah dengan sisi fashion. Akhir tahun kemarin saya sama Bunda berangkat umroh. Ini yang muslim semua saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Tidak jauh dari kota Madinah, bahkan tidak jauh dari Masjidil Haram di Mekah. Ada mbak-mbak nggak pakai jilbab di kota Mekah. Istri saya sampai terbengong-bengong, masa di kota Mekah ada cewek nggak pakai jilbab. Akhirnya saya bilang sama dia, Beb, sorry kan aku cowok romantis. Kalau nama Gus Miftah di HP-nya Bunda, tulisannya apa? Abah Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Kamu lihat, di kota Mekah hari ini ada orang nggak pakai jilbab. Lucunya apa? Dalam hal fashion, cewek-cewek Indonesia banyak yang berkiblat ke Arab. Cewek-cewek Arab berkiblat ke Amerika. Lucunya apa? Orang Amerika sekarang belajar budaya dari orang Indonesia. Mereka sudah mulai menggunakan kemben, menggunakan beskap, bahkan ada yang pakai belangkon kayak saya. Di mana lucunya? Bangsa lain bangga dengan peradaban dan budaya Indonesia. Tapi kita sendiri sebagai orang Indonesia kadang-kadang tidak bangga dengan budaya yang kita miliki. Betul? Saya ke Hong Kong. Saya besok tanggal 17 berangkat ke Hong Kong lagi. Cewek dari Indonesia. Berangkat pakai jilbab, cantik. Begitu sampai Hong Kong, mohon maaf, ngelungsumi. Jilbabnya dicopot, pakaiannya ikut-ikutan cewek Hong Kong.
Dia berpakaian ala artis Korea. Ya kalau Lisa Blackpink karena badannya bagus, kakinya mulus, pakai pakaian kecil, pakai pakaian mini, pantes. Lah cewek kalasan. Bodinya sudah berantakan, kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Pakai pakaian seperti Lisa Blackpink, ora pantes. Dadine bukan Blackpink tapi black kerupuk. Makanya cewek ingat, yang dirawat itu tidak hanya wajahmu tapi tungkakmu. Makanya sihirnya Gus Miftah apa? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkae. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Kita kenapa nggak bangga dengan budaya kita sendiri? Itulah alasan kenapa kemana-mana saya tetap menggunakan belangkon. Saya bangga dengan belangkon. Kenapa? Ini produk bangsa Indonesia. Jangan macam-macam dengan belangkon saya. Kemarin mau muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon untuk muktamar NU. Anda tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Wow. Saya sumbangkan untuk muktamar. Kita harus bangga dengan fashion kita sendiri, dengan budaya kita sendiri. Jangan terjajah dengan budaya orang lain. Kalau dulu ada celana Hawaii. Celana Hawaii itu apa? Celana sampai lutut. Kalau sekarang ada lagi celana wahai. Karena apa? Terlalu ke atas. Jadi ngawe-ngawe. Hai, hai. Wes tungkae ireng. Katoknya sampai nduwur. Kan aku zizi. Yang pertama fashion, saya lanjut. Kemudian yang kedua apa? Kita dijajah dalam hal apa? Food, makanan. Coba kita sekarang kalau nggak nongkrong di McD itu kayaknya nggak asik deh. Betul? Kalau nggak minum mixui, nggak minum minuman kok miso gitu, mixui gitu loh. Kalau minum harus boba. Padahal kita punya dawet, betul? Kita punya es teh. Kenapa kita nggak bangga? Kita punya angkringan, kafe 3 ceret, betul? Makanya dulu orang mempermasalahkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet, katanya menghina Joko Tingkir, saya nggak terima. Bagi saya lagu Joko Tingkirnya Percil itu justru menghargai budaya lokal. Joko Tingkir ngombe dawet. Orang bilang itu menghina Joko Tingkir. Siapa yang bilang? Menghina Joko Tingkir itu kalau Joko Tingkir minum boba. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Adanya es teh, adanya dawet. Kalau minum dawet dikira menghina, kamu akan diprotes sama bakul dawet se-Indonesia. Alah es teh murah payu yang gaya. Tapi kita harus belajar dari penjual es. Penjual es itu optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Kenapa kita tidak bangga itu loh? Kita kalau makan punya ayam geprek malah mintanya teriyaki. Kalian tahu bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Ayam Jepang itu budek-budek makanya diteriyaki. Ayam Indonesia itu ndablek-ndablek makanya digepreki. Jadi kita jangan dijajah, bangga dong kalau kita nongkrong di angkringan. Makanya saya lihat di TikTok gayanya minum Starbucks. Nih cewek gaul minumnya Starbucks, masa kamu angkringan? Bangga dengan angkringan? Bangga dengan nasi kucing? Bagus. Bangga dengan es teh? Kowe padine aku kon nuku to kowe. Ya udah. Ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Nanti saya yang bayar. Wes. Nanti ke belakang panggung yang bari saya. Nanti yang bawa es teh ke belakang panggung dibayari sama asisten saya ya. Kuwi telur gulungnya melu-melu ya ngopo?
Makasih ya. Alhamdulillah ini nggak hujan, maka dapat es teh, betul? Kalian tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun Gus Miftah untuk rebutan. Kemudian yang ketiga, nanti habis ini saya mau manggil sahabat saya ke panggung soalnya. Yang ketiga, kita dijajah apa? Fun. Apa itu? Coba. Hari ini seolah-olah kalau kita nggak main medsos itu nggak cakep. Maka banyak orang main medsos tapi lupa baca Al-Quran, betul? Gaya nih, semuanya punya. Twitter punya, TikTok punya, Instagram punya, Facebook punya. Tapi HP-nya nggak ada aplikasi Al-Qurannya. Malu bro. Nggak punya aplikasi Al-Quran, malah punyanya aplikasi micet. Kamu yang Kristen, HP-nya ada aplikasi Alkitab. Kamu yang Muslim, ayo Quran. Coba, kadang-kadang ya aneh. Saya kemarin ada jamaah saya usia 60 tahun, janda, perempuan. Punya Facebook, jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya komentar, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Kita seolah-olah kalau tidak nonton film luar tuh nggak asik. Padahal film Indonesia juga asik, betul? Kesimpulannya apa? Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus bangga dengan budaya kita sendiri, betul? Lebih bangga dengan produk budaya kita sendiri. Gak harus ikut-ikutan. Itu namanya baru